Selamat pagi, selamat hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Mengawali pekan ini mungkin adalah pekan terakhir di bulan Oktober tahun 2021. Kita memulai hari ini dengan rasa syukur. Semoga Anda sekalian hari ini bisa menikmati syukur dan juga kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan walaupun itu mungkin kecil atau sesuatu yang rutin kita terima setiap hari. Semoga lalu kita tidak kehilangan rasa syukur itu, karena dengan rasa syukur lalu kebahagiaan semoga juga bisa kita rasakan sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Hari ini kita akan mendengar dan membaca dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita pasti pernah punya pengalaman sakit. Entah itu sakit yang ringan ataupun sakit yang berat. Entah itu sakit yang singkat ataupun juga sakit yang menaun. Pasti dari antara kita pernah mengalami situasi sakit. Pengalaman sakit menjadi satu hal yang begitu menyiksa kita. Kita ada dalam situasi serba terbatas dan bahkan tidak berdaya dengan kelemahan fisik kita. Kita menjadi tidak produktif, menjadi pasif, dan bahkan ada sebagian dari kita yang akhirnya putus asa dan hilang harapannya. Semakin kita putus asa, kita menjadi semakin sulit beranjak dari keterbatasan fisik kita. Seolah kita hanya menanti mujizat yang kita tidak tahu kapan datangnya mujizat itu kepada kita. Hari ini, Yesus menyembuhkan seorang wanita yang selama 18 tahun dirasuki roh, membuatnya sakit bahkan sampai bungkuk punggungnya. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya hidup perempuan ini. Sakitnya membuat ia tersiksa dan tidak banyak yang ia lakukan. Namun ada satu hal yang menarik bagi kita untuk kita renungkan di pagi hari ini. Dalam sakitnya, ia tidak lantas kehilangan harapannya. Ia tetap punya pengharapan bahwa suatu saat ia akan sehat kembali dan lepas dari kuasa roh yang menguasainya. Hal ini terlihat dari sikapnya yang tetap datang ke rumah ibadat, kendati tidak sedang baik-baik saja. Dia tidak menghadapi sakitnya dalam amarah pada Tuhan. Ia tetap punya pengharapan bahwa suatu saat mujizat akan datang padanya, walau ia tidak tahu kapan waktu itu tiba. Harapan wanita itu nyatanya tidak sia-sia.
walau ia harus menunggu selama 18 tahun, nyatanya Tuhan datang di waktu yang tepat. Ia menjawab harapan yang selama ini masih terus menyala dalam hati wanita itu, walau sakit terus menggerogoti fisiknya. Semoga hari ini, di awal minggu ini, kita selalu dipenuhi dengan pengharapan yang terus berkobar di dalam hati kita. Memeliharanya dalam hati, agar dalam segala hal yang kita hadapi, kita selalu berpegang pada penyelenggaraan dan kasih Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan selalu punya waktu untuk kita masing-masing. Dan waktu Tuhan pasti akan datang kepada kita, termasuk di dalam mujizat dan kuasa-Nya. Semoga kita semua selalu punya pengharapan, karena dengan pengharapanlah iman kita menjadi hidup dan menyala. Dan dengan pengharapan pula semangat kita kembali bangkit, dan dengannya maka kita punya daya dalam diri kita untuk menyambut mujizat besar bagi kita masing-masing. Semoga hari ini kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan pengharapan. Karena pribadi yang penuh dengan pengharapan selalu gembira di dalam dirinya, selalu punya pikiran positif, dan selalu punya harapan baik untuk masa depan. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk Anda semua di dalam karya, di dalam pekerjaan di awal pekan ini. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah kepada Anda secara pribadi dan juga bagi keluarga Anda masing-masing dimanapun mereka berada. Dan semoga dengan berkat dan kebaikan Tuhan itu, kita juga senantiasa berbagi berkat dan kebaikan kepada sesama kita. Selamat menikmati hari ini, selamat menikmati pagi hari yang penuh dengan pengharapan, dan semangat pagi hari ini.